Hanagaki Takemichi adalah pria 27 tahun yang hidup sendiri dan bekerja paruh waktu di sebuah toko kaset. Di tengah kehidupannya yang sangat membosankan, satu-satunya wanita yang pernah ia pacari bernama Tachibana Hinata telah meninggal akibat terjebak di dalam perseteruan dua organisasi Yakuza. Tak cukup sampai di situ, kesialan lainnya kembali menghampiri Takemichi. Ia dijatuhkan dari peron stasiun kereta dan mengira bahwa dirinya akan mati ditabrak. Namun secara aneh, Takemichi berpindah kembali ke masa 10 tahun lalu, masa kejayaannya saat masih SMA. Hingga Takemichi pun bertemu dengan Kiyomasa yang selalu menghajarnya sampai babak belur dan menjadikannya seorang budak. Yang mana hal itulah yang membuatnya terus-terusan melarikan diri dan berakhir menyedihkan seperti di masa depan. Namun kali ini, demi menyelamatkan satu-satunya wanita yang ia cintai selama hidup, Takemichi pun bertekad untuk berjuang agar masa depannya berubah. Takemichi mulai mengubah masa depan dengan meminta Tachibana Naoto agar selalu melindungi kakaknya, yaitu Hinata. Hingga Takemichi menemukan bahwa pemicu dirinya bisa melintasi waktu adalah berjabat tangan dengan Naoto. Yang mana di masa depan, Naoto kini telah menjadi seorang detektif berkat Takemichi yang 10 tahun lalu menyuruhnya untuk melindungi Hina. Namun sayang, masa depan tidak sepenuhnya berubah karena Naoto gagal melindungi kakaknya. Bersama Naoto, Takemichi mengetahui bahwa geng Tokyo Manji adalah penyebab dari kematian Hina. Saat kembali lagi ke masa SMA, Takemichi bertarung melawan Kiyomasa dan berakhir babak belur. Di saat itulah, pemimpin geng Toman bernama Sano Manjiro alias Mikey datang bersama wakilnya, yaitu Ryuguchi Ken alias Draken, untuk membantu Takemichi. Takemichi mulai berteman dengan Mikey dan menyadari bahwa 10 tahun lalu, geng Tokyo Manji bukanlah organisasi mafia jahat seperti di masa depan. Mikey dan Draken adalah orang yang baik dan bukan orang yang akan membunuh Hinata. Melainkan, perubahan pada geng Toman itulah yang membuat kejadian itu bisa terjadi. Takemichi mengetahui bahwa penyebab dari berubahnya Mikey dan Toman adalah karena terbunuhnya Draken pada pertempuran geng Tokyo Manji melawan Mebius. Hingga Takemichi memutuskan untuk mencegahnya dan masuk ke dalam pertempuran geng Toman melawan Mebius. Saat itu, Kiyomasa berkhianat dengan masuk ke dalam geng Mebius dan menyerang Draken yang lengah. Takemichi datang membantu dan kembali bertarung melawan Kiyomasa yang jauh lebih kuat darinya. Berkat tekad kuat Takemichi yang ingin menyelamatkan Hina, akhirnya Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa dan mencegah kematian Draken. Setelah misinya selesai, Takemichi kembali ke masa depan dan menemukan masa depan telah berubah. Bahkan ia bisa bertemu dengan Hinata yang masih baik-baik saja. Meski demikian, masa depan tidaklah berubah sepenuhnya. Takemichi masihlah orang yang sama dengan kehidupan yang cukup menyedihkan. Takemichi sendiri masih ragu apakah ia telah mengubah masa depan atau semua yang telah ia lalui itu hanyalah mimpi belaka. Takemichi pun kembali menjalani rutinitas hariannya dengan bekerja paruh waktu di sebuah toko kaset. Hingga tak lama ia mendapat pesan dari Hinata yang mengingatkannya untuk bertemu. Hal itu membuat Takemichi sangat senang karena pesan itu membuktikan bahwa ia telah berhasil mengubah masa depan. Malam harinya, Takemichi pun menemui Hinata. Namun pertemuan mereka terasa sangat canggung karena telah lama sekali mereka tidak pernah bertemu ataupun mengobrol. Naoto yang berada di sana menyarankan agar mereka berdua pergi berkencan di luar sambil menikmati indahnya malam. Di dalam mobil, Hina mencoba untuk mencairkan suasana dan membahas tentang acara Halloween. Hina mengatakan kalau sebaiknya mereka bisa menjalani Halloween bersama. Mengingat terakhir kali saat SMA, mereka tidak bisa melewati Halloween bersama karena suatu hal. Tentu saja mendengar hal itu, Takemichi sangat senang dan tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya.
hingga sampailah mereka di sebuah taman pinggiran laut kota Tokyo. Di sana, Hinata bernostalgia tentang kenangan masa lalunya di taman itu bersama orang yang ia cintai. Bahkan sampai sekarang, Hina tidak bisa melupakan momen bahagia bersama orang itu dan bertanya-tanya alasan ia diputuskan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Hinata ingin mendengar alasan Takemichi yang memutuskannya di waktu itu. Sontak mendengarnya, Takemichi pun sangat kaget. Ia tidak menyadari bahwa orang yang dimaksud oleh Hinata adalah dirinya sendiri. Hingga Takemichi yang panik tidak bisa menjawab dan lebih memilih izin pergi ke toilet untuk memikirkannya. Takemichi merasa bingung kenapa malah ia yang memutuskan Hina. Sebab yang ia ingat di masa lalu, Hina sendirilah yang telah memutuskannya. Meski demikian, Takemichi memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kali ini dan berencana untuk mengungkapkan perasaannya. Di mana Hina sendiri sudah berada di dalam mobil dan sedikit kecewa karena Takemichi tidak menjawab pertanyaannya. Takemichi yang mencari Hina tak sengaja bertemu dengan seseorang yang tampak kaget dengan Takemichi yang tidak berada di dalam mobil. Takemichi yang merasa aneh pun segera pergi ke parkiran tempat Hina berada. Akan tetapi, di sana ia dikejutkan dengan mobil hitam yang melaju kencang dan menabrak mobil Hina dari belakang. Takemichi pun langsung berusaha untuk menyelamatkan Hina. Namun sayang, tubuh Hina mengalami luka yang sangat parah dan sulit untuk ditolong. Takemichi benar-benar sedih dan memeluk Hina sambil mengutarakan perasaannya bahwa ia selalu mencintai Hina, baik sekarang maupun di masa lalu. Mendengarnya, Hinata pun berterima kasih dan langsung mendorong Takemichi agar keluar dari mobil. Hingga ledakan mobil membuat Takemichi harus kembali kehilangan wanita yang sangat ia sayangi untuk kedua kalinya. Hal itu membuat Takemichi benar-benar frustasi karena setelah perjuangannya kembali di masa lalu tidak mengubah apapun. Ia pun bertekad untuk menyelamatkan Hinata meskipun berulang kali gagal dan tidak akan pernah menyerah sampai di masa depan Hina terselamatkan. Di pemakaman Hina, Takemichi menemui Naoto untuk berjabat tangan agar kembali ke masa lalu demi mengubah masa depan sekali lagi. Namun di sini, Naoto sempat menolak dan memberitahu bahwa orang yang menabrak mobil kakaknya adalah Akun, yang di masa depan sebelumnya juga merupakan budak dari Kisaki Teta, salah satu orang penting di geng Tokyo Manji. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Takemichi di masa lalu tidak akan mengubah apapun. Akan tetapi, Takemichi bersikeras dan meyakinkan Naoto bahwa kali ini ia pasti akan kembali. Takemichi percaya bahwa akan ada masa depan saat Hina masih hidup. Merasa menyelamatkan Draken dari kematian tidak mengubah apapun, Takemichi pun meyakini bahwa masalah ini harus diselesaikan dari akarnya, yang mana ia akan menjadi pemimpin geng Toman. Mendengarnya, Naoto pun cukup kaget, namun akan tetap mendukung rencana dari Takemichi. Naoto kemudian melakukan penyelidikan dan mengetahui kalau Draken kini merupakan seorang terpidana dengan hukuman mati. Mereka memutuskan untuk menemui Draken di sebuah penjara. Takemichi sangat terkejut melihat Draken yang berakhir seperti ini dan menanyakan apa yang telah terjadi dengan Toman. Draken menjawab bahwa geng Toman kini telah berubah menjadi kelompok mafia jahat yang bahkan polisi sekalipun sulit untuk menyentuhnya. Draken mengatakan bahwa geng Toman berakhir seperti ini adalah karena salahnya sendiri yang gagal untuk membunuh Kisaki Teta. Yang mana di masa lalu, Draken yang mulai menyadari pengaruh buruk Kisaki terhadap Maiki mulai berusaha memburu dan membunuh Kisaki. Namun sayang, Draken telah dijebak oleh Kisaki yang bekerja sama dengan seorang polisi untuk menangkap Draken, yang akhirnya berakhir seperti sekarang ini. Draken mengatakan bahwa ia tidak menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan. Tapi bila ia bisa mengulang kehidupannya sekali lagi, ia hanya ingin membunuh Kisaki. Lalu, Draken menyuruh Takemichi agar segera keluar dari kota Tokyo, karena Kisaki ingin merebut segalanya yang berharga bagi Maiki.
Dari pertemuan itu, mereka pun akhirnya mengetahui bahwa Kisaki telah sepenuhnya mengendalikan Maiki dan mengatur geng Toman sesukanya, meski Kisaki hanya orang nomor 2 di geng tersebut. Naoto menduga bahwa penyebab utama dari kematian kakaknya adalah Kisaki itu sendiri. Takemichi merasa penasaran bagaimana Kisaki bisa masuk ke dalam geng Toman, karena di masa lalu ia sama sekali tidak pernah bertemu dengan Kisaki. Akan tetapi, Takemichi masih berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menjadi pemimpin geng Toman untuk mencegah Toman menjadi kelompok mafia jahat yang bisa mencelakakan Hinata. Naoto yang awalnya ragu akhirnya mendukung tekad Takemichi dan bersedia berjabat tangan dengan Takemichi untuk mengirimnya ke masa lalu. Di masa lalu, Takemichi langsung bertemu dengan Maiki dan Draken yang menjemputnya untuk pergi ke perkumpulan geng Toman yang akan mengadakan pelantikan Kapten Divisi 3 geng Tokyo Manji. Takemichi yang masih bingung bertanya pada anggota Toman lain tujuan dari upacara pelantikan ini. Karena yang ia ingat, Pachin adalah kapten dari Divisi 3. Anggota Toman itu memberitahu bahwa Pachin telah dipenjara karena menusuk seorang anggota dari geng Valhalla. Di mana beberapa waktu lalu geng Valhalla menyerang Divisi 3 geng Toman yang dikuasai oleh Pachin. Anggota Divisi 3 yang kalah jumlah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa bertahan sambil melarikan diri dari kejaran anggota Valhalla. Di sana tampak seorang petinggi geng Valhalla bernama Kazutora masuk ke dalam pertarungan dan membantai habis seorang anggota Toman yang sudah tidak berdaya. Sedangkan di sisi lain, Pachin yang masih bertahan sendirian akhirnya terkalahkan setelah petinggi Valhalla lainnya, yaitu Hanma, menyerang Pachin dari belakang. Para anggota Valhalla pun sangat senang atas pembantaian itu dan mengira bahwa Maiki dan Draken bukanlah apa-apa. Mereka kemudian membakar seragam kebanggaan geng Toman. Pachin yang tidak terima dengan perlakuan itu akhirnya menyerang salah satu anggota Valhalla hingga pindah ke alam lain. Atas penyerangan itu, Maiki selaku pemimpin geng Toman menyatakan bahwa mereka akan berperang melawan Valhalla, di mana Valhalla adalah geng yang besar melebihi geng Mebius. Dan untuk itu, mereka perlu memperbesar geng Toman, terutama Divisi 3 yang telah ditinggalkan oleh Pachin. Maiki memperkenalkan Kapten Divisi 3 baru yang tidak diduga adalah Kisaki Teta. Melihatnya, Takemichi pun sangat terkejut dan mengingat kembali kejadian yang menimpa Hinata di masa depan akibat ulah Kisaki. Takemichi yang sudah sangat menyimpan dendam terhadap Kisaki secara mengejutkan memukul Kisaki Teta di depan semuanya. Suasana pun seketika ricuh dengan para anggota Toman yang mendukung aksi dari Takemichi. Mengingat Kisaki Teta banyak membawa mantan anggota Mebius ke dalam divisinya. Namun di sini, Maiki sudah membuat keputusan dan tidak ada yang boleh menentangnya. Di tengah keributan itu, tiba-tiba seorang anggota Toman lainnya datang dan menghajar anggota Divisi 3 yang belum pernah ia lihat, di mana orang itu adalah Baji Keisuke yang merupakan Kapten Divisi 1 geng Tokyo Manji. Baji juga tiba-tiba memukul Takemichi yang kemudian dihentikan oleh Mitsuya, Kapten Divisi 2 geng Toman. Kedatangan Baji sendiri adalah untuk menentang keputusan Maiki yang menjadikan Kisaki Teta sebagai Kapten Divisi 3 yang baru tanpa persetujuan darinya. Baji merasa bahwa kehadirannya sudah tidak lagi dianggap oleh Maiki. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk keluar dari geng Toman dan akan bergabung dengan geng Valhalla. Baji mengatakan bahwa dirinya kini akan menjadi musuh Toman. Tentu saja semuanya sangat terkejut dengan pernyataan Baji itu. Tiba-tiba Kisaki membalas pukulan Takemichi hingga membuatnya turu. Sedangkan setelah pertemuan itu, Baji telah ditunggu oleh Kazutora yang ingin membawanya ke markas geng Valhalla. Singkat cerita, Takemichi pun terbangun dan di sana sudah ada Maiki yang menunggunya sendirian. Maiki mulai bercerita masa lalunya dulu bersama Baji, di mana dulu mereka sering berkelahi dan Maiki selalu membuat Baji berakhir babak belur.
Meski Baji adalah orang yang barbar dan selalu membuat kerusuhan, Baji adalah sahabat yang berharga bagi Maiki dan merupakan salah satu dari pendiri Toman. Yang mana Maiki mengatakan bahwa Toman didirikan oleh 5 sahabat masa kecil, yaitu Maiki, Draken, Tatsuya, Pachin, dan Baji. Oleh karena itu, Maiki ingin meminta bantuan pada Takemichi agar membawa Baji kembali. Mendengarnya, Takemichi pun langsung menerima permintaan dari Maiki. Namun Takemichi juga meminta agar Maiki mau mengeluarkan Kisaki dari Toman bila ia berhasil membawa Baji kembali. Maiki mengerti dengan kekhawatiran Takemichi yang menganggap Kisaki berbahaya terhadap Toman. Tapi di samping itu, Maiki mengakui kekuatan dari Kisaki, sehingga Maiki meminta Takemichi untuk membuktikan bahwa dirinya lebih berguna dari Kisaki. Saat akan kembali, Takemichi menemukan sebuah kantong jimat yang di dalamnya ada foto pendiri anggota Toman, yang ternyata ada 6 orang. Takemichi pun merasa penasaran dengan orang ke-6 yang ada di foto itu. Keesokan harinya, Takemichi bingung memikirkan cara untuk membawa Baji kembali ke Valhalla. Terlebih ia sama sekali tidak memiliki informasi sedikit pun tentang geng Valhalla. Tiba-tiba, Takemichi dikejutkan dengan Hina yang menghampirinya. Mengingat terakhir kali di masa depan ia melihat Hina tewas di dalam mobil. Di sekolah, Takemichi juga bertemu dengan teman-temannya, termasuk Akun, yang di masa depan adalah orang yang menabrak Hina atas perintah dari Kisaki. Takemichi memberitahu bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan Maiki untuk membawa Baji, kapten divisi pertama geng Toman, kembali ke geng Valhalla. Sontak saja teman-temannya terkejut merasa bahwa hal itu tidak mungkin. Mengingat bahwa geng Valhalla adalah geng yang sangat besar, bahkan dibandingkan dengan Toman. Mereka mengatakan bahwa geng Valhalla adalah geng yang sangat menakutkan, dengan julukan malaikat tanpa kepala, dikarenakan tidak ada satu orang pun yang mengetahui pimpinan dari geng tersebut. Akan tetapi, orang nomor 2 di sana adalah Suji Hanma, dan orang ketiganya adalah Hanemiya Kazutora. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan kemunculan Kazutora yang ingin membawa Takemichi dari sana menuju ke markas geng Valhalla. Namun Akun menahannya, yang hal itu sempat membuat Kazutora kesal dan membuat mereka semua menjadi panik. Untuk melindungi teman-temannya, Takemichi pun akhirnya bersedia ikut dengan Kazutora. Saat di lorong, Takemichi pun terkejut melihat Kazutora yang sudah membantai murid-murid di sana hanya untuk mencari dirinya. Kazutora memberitahu bahwa ia juga sekolah di tempat yang sama dengan Takemichi. Namun karena suatu insiden, ia baru saja keluar dari penjara. Sesampainya di markas Valhalla, Takemichi sangat kaget melihat Baji yang ada di sana sedang membantai salah satu anggota Toman, yang mana hal itu dilakukan sebagai bukti kesetiaan terhadap geng Valhalla. Anak-anak Valhalla pun sangat kagum dengan Baji yang tanpa ampun membantai rekannya sendiri, yaitu wakil kapten divisi 1 geng Toman. Namun ternyata hal itu belumlah cukup bagi Hanma untuk menerima Baji bergabung ke dalam geng. Oleh karena itulah, Kazutora membawa Takemichi ke markas geng Valhalla. Melihat Hanma di sana, Takemichi pun teringat dengan orang yang ia temui di masa depan sebelum insiden yang menimpa Hina, yang ternyata orang itu adalah Hanma sendiri. Tujuan mereka membawa Takemichi adalah untuk menanyakan apa yang Baji katakan saat malam pertemuan geng Toman. Takemichi pun memberitahu bahwa saat itu Baji mengatakan bahwa ia akan bergabung dengan Valhalla dan menjadi musuh Toman. Kazutora juga menambahkan bahwa Baji bisa menjadi tambahan kekuatan mereka untuk menghancurkan geng Toman. Takemichi berusaha untuk membujuk Baji meninggalkan Valhalla dan mengingatkan bahwa ia adalah salah satu dari pendiri geng Toman. Akan tetapi, Baji menolak dan langsung menghajar Takemichi. Baji mengatakan kalau pendiri Toman bukan berarti tidak bisa berkhianat, karena pendiri Toman yang ada di tempat itu bukan hanya dia saja, melainkan ada Kazutora juga. Hal itu membuat Takemichi sangat shock
mengetahui bahwa orang keenam pendiri Toman adalah Kazutora itu sendiri. 2年前だ。 Sedikit flashback di masa lalu. Setelah Baji, Kazutora, Maiki, Draken, Mitsuya, dan Pachin membentuk geng Tokyo Manji, mereka semua berkumpul di sebuah kafe. Di sana, Mitsuya sudah mempersiapkan seragam geng Toman yang baru saja mereka bentuk. Untuk kemudian mereka semua merayakannya dengan berkonvoi sepeda motor mengelilingi kota. Mereka sangat bahagia menggunakan atribut geng Toman yang kini menjadi kebanggaan mereka semua. Akan tetapi, di konvoi itu Maiki sang ketua justru tertinggal karena menggunakan kendaraan metik. Bahkan sialnya, motornya itu malah mogok karena kehabisan bensin. Atas hal itu, mereka semua pun terpaksa melakukan suit untuk menentukan siapa orang yang akan mendorong motor Maiki ke pom bensin. Sayang bagi Baji yang justru terpilih dan harus mendorong sendirian motor Maiki ke pom bensin. Di tengah perjalanan, Baji tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok geng motor yang tidak senang karena Baji telah menggunakan seragam geng di wilayah mereka. Baji pun dengan terpaksa harus melawan mereka semua seorang diri. Sampai saat salah satu anggota itu akan menghancurkan motor Maiki, Baji dengan cepat mencoba untuk melindunginya. Hingga tak lama, Maiki pun datang ke tempat itu dan membuat mereka semua terkejut dengan Maiki yang justru menendang motor kesayangannya itu. Maiki meminta maaf karena telah membuat Baji mengorbankan dirinya hanya demi motor tersebut. Tak lama kemudian, Draken dan yang lain pun datang ke tempat itu dan sudah sangat siap untuk berbaku hantam. Hingga kemudian mereka semua berkumpul di tengah-tengah kota Tokyo dan menyuruh pemimpin dari geng motor tersebut untuk mengambil foto mereka berenam. Keesokan harinya, Kazutora mengajak Baji untuk pergi ke sebuah bengkel dan mengintip sebuah motor yang sedang diidam-idamkan oleh Maiki. Di mana Kazutora berencana untuk menghadiahkan motor itu di ulang tahun Maiki. Baji pun merasa mustahil karena mereka semua sama sekali tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Namun di sini Kazutora justru berencana untuk mencuri motor itu. Sontak saja, Baji yang kaget berkata bahwa Maiki tidak akan senang jika mereka menghadiahkannya barang curian. Tapi Kazutora berusaha untuk meyakinkan Baji demi Maiki sang ketua Toman yang mereka banggakan. Kazutora tahu meski Baji tidak setuju, ia pasti tetap akan menemaninya. Hingga di malam harinya, Kazutora pun melakukan aksinya bersama Baji yang masih berusaha untuk meyakinkan Kazutora agar mengurungkan niatnya. Namun ketika melihat motor itu dari dekat, Baji pun sangat kagum dan akhirnya bersedia untuk membantu Kazutora mencuri motor itu. Saat Kazutora pergi untuk membuka pintu, tiba-tiba pemilik bengkel memergoki Baji, yang kemudian Baji langsung mencoba untuk menyerang. Baji pun sempat kaget saat mengetahui bahwa pemilik bengkel itu adalah Shinichiro, kakak dari Maiki. Kazutora yang melihat kesempatan dengan cepat menyerang Shinichiro dari belakang hingga terkapar. Melihat Shinichiro yang tidak bernyawa, Baji pun sangat panik dan memberitahu pada Kazutora bahwa orang itu adalah kakak Maiki. Sontak saja hal itu membuat Kazutora shock dan merasa bingung akan kekacauan ini. Hingga di sini, Kazutora justru menyalahkan Maiki karena ia melakukan ini semua demi Maiki yang tidak memiliki motor untuk pergi berkonvoi. Melihat Kazutora yang histeris, Baji pun berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa ia akan selalu menemani Kazutora apapun yang terjadi. Atas kejadian itu, Baji dan Kazutora pun harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan Maiki, Baji hanya bisa menangis meminta maaf karena tidak sengaja telah membunuh kakaknya. Hingga saat Kazutora keluar dan melihat Maiki, ia pun seketika histeris meminta tolong pada Maiki untuk menyelamatkannya.
Namun Mikey yang sangat terpukul atas kejadian itu hanya diam dan menampakkan ekspresi sedih bercampur dendam kepada Kazutora. Di hari itulah mereka berpisah dan Baji tidak masuk penjara karena Kazutora bersedia untuk menanggung semua kesalahannya itu. Hanma yang mendengar semuanya sangat senang dengan fakta bahwa Baji dan Kazutora adalah orang yang membunuh kakak Mikey. Sehingga ia pun akhirnya menerima Baji bergabung dengan geng Valhalla. Untuk kemudian, Kazutora memberi pesan kepada Takemichi bahwa mereka menantang geng Toman untuk berperang pada tanggal 31 Oktober di pembuangan mobil terbengkalai. Dalam perjalanan pulang, Takemichi terbayang saat Mikey bercerita tentang kakaknya. Shinichiro adalah orang yang sembrono yang selalu menantang orang kuat meski dirinya sendiri lemah. Yang mana hal itulah yang membuat Mikey mau berteman dengan Takemichi karena keberanian dan tekadnya yang kuat mirip dengan mendiang kakaknya tersebut. Namun, Takemichi tidak pernah menduga bahwa kakak Mikey tewas oleh tangan anggota pendiri Toman itu sendiri, yang awalnya dibentuk berkat terinspirasi dari kakak Mikey yang ingin setiap anggotanya mau berkorban satu sama lain. Keesokan harinya, Takemichi menceritakan semua kepada Mikey. Mikey pun membenarkan tentang Baji dan Kazutora yang membunuh kakaknya. Mikey sangat menyayangkan perbuatan mereka berdua, karena motor yang akan mereka curi adalah motor yang sudah disiapkan oleh Shinichiro untuk dihadiahkan pada ulang tahunnya. Mikey menyadari bahwa Baji dan Kazutora sama sekali tak berniat untuk melakukan hal itu. Namun hatinya masih belum ikhlas atas kematian kakaknya itu. Setelah pertemuan itu, Draken dan Mitsuya merenungkan tentang Toman yang kini terbagi menjadi dua. Draken tidak mengerti dengan maksud pikiran Mikey yang menjadikan Kisaki sebagai Kapten Divisi 3 menggantikan Pachin. Ia mengkhawatirkan keadaan geng Toman ke depannya. Setelah pendiri Mugen tinggal hanya mereka bertiga. Draken mengatakan bahwa dirinya tidak ingin ikut melawan Valhalla, tempat teman-temannya berada. Sementara itu, Takemichi yang sendirian bertemu dengan wakil Kapten Divisi 1 geng Toman yang kemarin dibantai oleh Baji, bernama Matsuno Chifuyu. Di sini, Chifuyu mengatakan bahwa Baji tidak sepenuhnya berniat untuk meninggalkan Toman, melainkan Baji mungkin memiliki pemikiran lain yang membuatnya bergabung dengan Valhalla. Dan Chifuyu berencana untuk menyelidikinya. Chifuyu juga mengetahui bahwa Takemichi memiliki sesuatu hal yang harus dilakukan. Mengingat sebelumnya Takemichi memukul Kisaki Teta dan mengajak Baji kembali ke Toman. Takemichi pun membenarkannya kalau ia ingin melindungi Hinata dan berniat untuk menjadi pemimpin dari geng Toman. Meskipun Chifuyu sedikit tidak mengerti dengan jalan pikiran Takemichi, tapi ia akan membantu Takemichi dan mengajaknya untuk bekerja sama mencari tahu tujuan dari Baji. Mereka kemudian mulai bergerak untuk menemui Baji di markas geng Valhalla. Namun melihat kehadiran mereka di sana, Baji pun sangat marah dan langsung menghajar mereka berdua. Disusul anak-anak geng Valhalla yang langsung ikutan mengeroyok mereka. Pada akhirnya, Takemichi dan Chifuyu kembali berakhir babak belur tanpa mendapatkan informasi sedikit pun mengenai tujuan Baji. Keesokan harinya, Chifuyu mengajak Takemichi untuk pergi ke sebuah bar milik seorang mantan anggota Mebius yang pernah bergabung dengan Toman, yang tak diduga adalah Kiyomasa. Takemichi pun sangat ketakutan dan hanya bisa meminta maaf pada Kiyomasa karena sebelumnya telah mengalahkannya. Tujuan Chifuyu mendatangi Kiyomasa adalah untuk menanyakan alasan ia bergabung dengan Mebius dan menusuk Draken. Kiyomasa mengungkapkan bahwa setelah keluar dari Toman, ia dihampiri oleh seseorang yang menawari sebuah kesepakatan menjadi petinggi Toman jika ia berhasil membunuh Draken, yang mana orang itu adalah Kisaki Teta. Namun yang lebih mengejutkan, Kiyomasa memberitahu bahwa setelahnya di tempat itu muncul juga seorang petinggi Valhalla yang tidak lain adalah Hanma.
Tiba-tiba, Takemichi melihat pemandangan di dalam pikirannya, yang mana Maiki sedang membantai seseorang hingga tewas. Takemichi pun sangat syok dan pergi berlari ke tempat Naoto sambil memikirkan Kisaki dan Hanma yang terhubung. Di sisi lain, Kisaki menemui Maiki untuk bertanya apa yang akan ia lakukan dengan Valhalla. Sementara Mitsuya sedang mengendarai motor, tiba-tiba diserang oleh petinggi Valhalla hingga ia terjatuh. Sedangkan Draken diserang oleh Hanma yang ingin memancingnya agar berniat bertarung melawan Valhalla. Takemichi yang telah kembali ke masa depan mengajak Naoto untuk pergi ke penjara tempat Draken berada. Yang mana Takemichi ingin memastikan pada Draken apakah Kisaki adalah pemimpin dari geng Valhalla 10 tahun lalu. Akan tetapi, di sini Draken membantahnya dan mengatakan bahwa pemimpin Valhalla adalah Maiki. Draken juga menceritakan saat tawuran melawan Valhalla yang disebut Halloween berdarah, untuk pertama kalinya Toman mengalami kekalahan. Yang mana kekalahan itu sendiri adalah karena salah Maiki yang di waktu itu membunuh Kazutora. Mendengar hal itu, Takemichi pun sangat syok, mengetahui bahwa pemandangan yang ada di dalam pikirannya adalah Maiki yang membunuh Kazutora. Takemichi dan Naoto kemudian pergi ke lokasi pertempuran geng Toman melawan Valhalla 10 tahun lalu. Takemichi bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan karena pertempuran di masa lalu akan kembali memakan korban jiwa. Tiba-tiba, di sana Takemichi seperti melihat Maiki dan berusaha untuk memanggilnya. Namun setelah mendekat, Maiki sudah menghilang. Takemichi pun tidak ingin Maiki membunuh seseorang dan tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan semuanya. Lalu, Takemichi berjabat tangan dengan Naoto dan film pun bersambung.